seni peran berbasis demit, dia jalannya gini. Wah. Jadi terus buka gini. Set. Halo, salam budaya dan salam jumpa. Bertemu lagi dengan Berita Teater, sebuah obrolan yang akan membicarakan persoalan teater dan segala macam seluk-beluknya. Saya Oke. bagian dari beluk ya. Bagian dari beluk, Mas. Oke, ya. Berbeda dari biasanya jika kita biasanya melakukan syuting di dalam studio, kali ini kami diundang sekaligus mengundang Mas Wani Darmawan. Wah, kok orang keplok akhir. Oh, keplak. Oh, Twitter ya. Twitter keplok. Oh. Ya. Selamat datang. Justru kita yang disambut ya. Ya, selamat datang untuk kami dari Mas Wani Darmawan. Ya, kali ini kami berada di Omah Kebon milik Mas Wani Darmawan. Buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Mas Wani Darmawan, Mas Wani Darmawan ini adalah salah satu teatrawan tersohor dari Yogyakarta. Tercemar. Ya, Mas Wani ini selain bermain teater, beliau juga pernah bermain di beberapa film seperti film Pendekar Tongkat Emas, sutradara Iva Ivansyah ya Mas ya. Iya betul. Terus Bumi Manusia, Hanung ya kalau nggak salah Mas ya, Hanung Bramantyo, dan juga pernah mendapatkan Piala Citra tahun 2019 di film Kucumbu Tubuh Indahku, karya sutradara Gari Nugroho, sebagai Best Supporting Actor. Terus tahun 2018 Mas Wani ini juga diundang untuk tampil di Jepang dalam acara Asia Tri apa ya? Asia Tri Japan ya Mas. Dan juga kali ini beliau sedang sibuk untuk menulis buku yang berjudul Mengelola Magnetisme dalam Tubuh Aktor. Ya. Gitu ya Mas ya? Ya. Waduh. Cukup tersohor berbagai macam prestasi beliau. Oke Mas, panjenengan ini kan basicnya lebih banyak ke olah tubuh. Sebenarnya seberapa penting sih Mas bagi seorang aktor untuk mengolah tubuhnya? Kan kebanyakan orang berpikir mungkin aktor itu kudu pinter ngomong, harus pinter ngomong. Tapi sebenarnya tubuh itu gimana sih posisinya, kepentingannya dalam keaktoran itu gimana Mas? Ya yang pertama, kalau seni peran berbasis demit ya kita nggak butuh tubuh ya. Tapi karena tubuh itu nilainya kan ya verbal, tubuh itu mewakili sosok melalui mewakili figur. Nah, memang kemudian kecuali dibutuhkan suara juga dibutuhkan tubuh. Terutama juga soal keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang digerakkan oleh tubuh. Karena begini, ada hal yang bisa berselaras, ada yang kontradiktif antara omongan dengan tubuh. Maka tubuh fungsinya bagi aktor menjadi sangat kuat untuk menyampaikan bahasa, tentu saja salah satunya adalah menyampaikan bahasa melalui tubuhnya. Maka di dalam acting, kecuali bicara, juga ada yang disebut silent act atau acting diam, yang barangkali diwakili oleh tubuhnya. Jadi memang tubuh itu adalah salah satu perangkat terpenting oleh seorang aktor. Sangat penting ya. Perangkat pertama memang perangkat verbal yang tidak bisa ditolak, kecuali memang tokoh yang akan dimainkan punya ciri khusus dengan tubuhnya, itu soal yang lain. Iya. Nah, panjenengan ini kan punya basic olah tubuh seperti tari dan silat. Sebenarnya latihan seperti itu apa sih Mas manfaatnya untuk keaktoran gitu sebenarnya? Ya, silat, tari, dan kan begini, di olah tubuh, kemudian sampai hari ini ya saya bisa petakan ada olah tubuh ada olah tubuh stamina, ada olah tubuh keluasan, ada olah tubuh
kecepatan, ada olah tubuh keterampilan, dan mungkin kalau dipetakan masih banyak lagi. Nah, metode-metode itu satu dengan yang lain itu tentu cara melatihnya berbeda. Tetapi pada intinya adalah bahwa melatih tubuh itu menjadi sangat penting. Tentu reproduksinya ya kalau kita berlatih silat, tentu di dalam satu pementasan tidak ada satu alasan kemudian kita harus menggunakan tubuh silat kita. Tidak ada alasan untuk bicara sambil menangkis atau menendang, ya bukan begitu. Tetapi bagaimana tubuh ini menjadi rileks, menjadi terampil untuk bisa digunakan untuk mewakili karakter maupun peristiwa. Yang saya ingat tentu saja banyak film-film yang bagus, yang memuat akting yang bagus gitu. Tapi satu hal yang sangat terkesan di saya itu kalau Anda lihat filmnya Meryl Streep sama si cowboy itu siapa? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood itu di film The Bridges Madison of County, jembatan Madison itu. Jadi ada akting yang sangat bagus yang dilakukan oleh Meryl Streep dengan menggunakan media tubuhnya. Dia menyediakan sarapan untuk Clint Eastwood, balik-balik dari kulkas ke meja makan gitu. Diam saja. Misalnya dia membuka kulkas, kemudian dia menaruh beberapa makanan di sini, kemudian membalik sambil dia menendang dengan tungkainya menutup pintu kulkas. Nah, keterampilan-keterampilan seperti ini goal yang akan diraih di dalam seni peran. Seperti itu. Iya. Terus apakah misalnya kan tari kan macam-macam, pun juga misalnya olah tubuh, misalnya basicnya bela diri, ada silat, ada kungfu dan sebagainya. Itu apakah memang memiliki impact khusus terhadap pemeranan tertentu? Misalnya, kalau ini bisa menggunakan pendekatan, misalnya kalau mau memerankan karakter raja-raja, otomatis mungkin dia harus mempelajari tari Jawa dan sebagainya. Itu gimana, Mas? Kalau menurut jenengan? Ya, melalui beberapa metode bisa. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, pada titik reproduksinya dilakukan dengan meninggalkan ciri verbal dari metode itu sendiri. Misalnya tari, silat, atau sekarang ini saya lagi akrab dengan teman-teman melatih teori metode Suzuki itu. Sebetulnya kalau kita cermati dari beberapa metode yang ada, seringkali kita mendapatkan hal yang sama. Kalau hal yang sama, kenapa harus menempuh beberapa metode yang berbeda? Karena tubuh memerlukan pembiasaan atas metode-metode yang ada. Bagi mereka yang biasa nge-gym misalnya, belum tentu dia bisa melakukan metode Tadashi Suzuki. Berbeda. Mereka akan yang biasa nge-gym akan sangat kepayahan melakukan metode Suzuki atau juga sebaliknya. Tetapi reproduksinya dilakukan secara gimana membahasakannya? Mungkin bisa dengan istilah sublim atau senyawa. Jadi misalnya saya memerankan seorang raja, tentu saja kalau secara antropologis kita harus bertanya raja mana, raja Jawa, raja Inggris, raja mana, dengan mendekati peran dengan melakukan metode olah tubuh yang barangkali punya nilai-nilai kultural di mana tokoh yang kita maksudkan. Tapi di dalam reproduksinya akan terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip biasa saja gitu. Cuma bahwa tubuh itu mencapai satu relaksasi dan tubuh mampu mengaplikasikan konsep-konsep atau metode-metode yang diinginkan. Tubuh ini dididik untuk menjadi bisa sangat sublim. Oke, berarti intinya apapun pendekatan dari olah tubuh itu sebenarnya
membuka ini ya Mas, potensi diri untuk istilahnya bisa menerima berbagai macam kemungkinan gitu tuh Mas. Iya, jadi yang paling dasar biasanya begini, yang paling dasar adalah tubuh pembebasan. Pembebasan itu maksudnya melepaskan diri dari tekanan pikiran yang itu cukup bersejarah ya, maksudnya secara sosial, secara etika, keluarga, secara apa. Nah ini harus dilepaskan dulu. Maka yang pertama adalah olah tubuh pelepasan, melepaskan diri hingga mencapai pada tingkatan yang rileks gitu. Baru kita menempuh yang lebih technically lagi. Nah, misalnya kalau di tari Jawa, kemudian menari Jawa dan dia merasakan pergerakan mana yang dibutuhkan, sendi-sendi, atau ketika melakukan jurus silat dan sebagainya, itu soal yang lain lagi. Nah, pada titik setelah mencapai pembebasan tadi, supaya tubuh bisa dipakai secara rileks dan pikiran tidak memiliki ketegangan atas rasa malu, canggung dan sebagainya. Berarti sebenarnya metode apapun yang digunakan sebenarnya bisa ya Mas, maksudku kayak jenengan kan lebih banyak fokus ke basicnya memang silat kayak gitu. Nah itu untuk mempelajari karakter apapun bisa aja Mas atau sangat bisa. Tetapi sekali lagi bahwa ini kan goalnya kan permainan, permainan teater, permainan drama. Nah goal ini yang harus kita cermati. Kalau kita mencermati misalnya gerakan silat atau gerakan tari yang saya pahami, itu sebetulnya cuma soal bagaimana mengoperasionalkan naturalisasi tubuh. Kalau orang berjalan kan ya begini aja. Tapi itu semua kalau kita cermati di dalam tari atau silat sama persis. Dan itu bisa dipraktekkan dengan orang berjalan pelan, berjalan biasa, berjalan pelan, kemudian menari. Prinsip kanan kiri dan kinesiologi itu sama. Jadi kalau ada gerakan apakah itu menangkis begini atau begini atau begini, itu akan menemukan goalnya di dalam permainan. Misalnya saya bisa mengambil tumbler ini dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Tapi arahnya bisa berbeda. Saya bisa mengambil dari sana atau berbagai macam caranya. Nah, di dalam teater, di dalam seni peran tergantung pada efektivitas dan logika peristiwa. Kalau misalnya saya mau merokok secara biasa, saya tidak mungkin menaruh sebatang rokok di mulut saya, tapi ngoreknya begini. Wah, ini malah kangelan. Gitu. Menjadi tidak logis, menjadi tidak biasa. Ya biasa aja. Estetis tapi Mas, estetis. Estetika itu kan jadi relatif. Benar-benar. Kira-kira gitu. Iya. Nah, kalau gitu apakah berarti memang seorang aktor itu sepatutnya setiap melatihkan olah tubuh itu sepanjang waktu ataukah hanya menjelang ketika pentas saja, Mas? Poinnya adalah menjadikan itu habit. Menjadikan itu sebagai kebiasaan supaya kebiasaan melahirkan kebisaan gitu. Lebih-lebih kemudian kalau sekarang ya saya sendiri sudah nggak kategorial ya. Maksudnya kalau mau main memang ada kesadaran untuk berlatih olah tubuh, tetapi dalam harian itu menjadi kebutuhan harian. Karena yang pertama yang akan kita pakai adalah tubuh, dan yang pertama harus kita sadari adalah bahwa tubuh mesti sehat. Nah, kalau begitu ini aku berpikir kemudian, apakah berarti orang-orang yang ya olahragawan atau orang yang memang suka olahraga itu mereka akan lebih mudah untuk mempelajari karakter atau dibandingkan orang yang enggak atau gimana Mas? Belum tentu akan menjadi mudah karena olahraga, seni peran itu dua hal yang berbeda.
Harus ada paradigma yang menyambungkan antara olahraga dan seni peran dan mensublimasikannya ke dalam metode yang dilakukan. Ya belum tentu seorang pebalet gitu bisa otomatis ke sana, tetapi bahwa dia punya bakat-bakat tubuh yang bisa dipergunakan, iya. Salah satu contoh begini, ada satu produksi film yang pernah saya ikuti. Pemainnya adalah seorang modeling. Ketika dia diminta berjalan untuk membuka sebuah tirai untuk melihat ke jendela, sebetulnya itu persoalan jalan terus buka gitu aja. Tapi kemudian dia jalannya gini. Jadi terus buka gini. Set. Ya ini jadi tidak berlaku. Ya. Itu tidak menemukan titik logika dan naturalnya. Mengapa seseorang membuka tirai jendela harus demikian? Dia masih membawa tubuh asalinya yang belum terolah di dalam seni peran itu. Jadi pertanyaan Anda itu tidak lantas menjadi otomatis. Nah, ini menarik ini, Mas. Oke. Wah, menarik loh ini Benny. Ingat ya, menarik. Tapi ya, saya kemudian menggarisbawahi soal ini, Mas, paradigma yang menyambungkan antara ketubuhan dengan pemeranan. Memang tidak sembarangan orang yang memang terbiasa untuk mengolah tubuh itu punya potensi untuk berakting gitu. Mungkin akan lebih menarik kalau kita bahas di episode berikutnya ya. Siap. Oke. Karena Saya sudah menarik. Ya. Oke, gitu Mas Wani, terima kasih atas obrolannya yang terasa nanggung ya, tapi mau nggak mau memang harus. Ini sudah awi-awi Mas Andre. Oke, terima kasih Mas Wani. Sama-sama. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan baju yang sama, tidak seperti biasanya. Oke. Jumpa lagi di Berita Teater, salam budaya.